Pas sudah pulang, tiba-tiba WA-nya tuh banyak. Mulai dari Dewi yang tiba-tiba ngedengar suara orang nangis di videonya. Guys, aku di Puncak Sindoro ya. Terus ngedengar Dedi yang cerita kalau Jabon berasa kayak ada yang nyekek perutnya kayak pocong gitu kan. Akang, demi Allah Jabon malam dicekik ke pocong, demi Allah sakit banget. Tapi anehnya jam di rumah Jabon gak muter-muter, itu Jabon kayak ditinggal erep-erep. Cuman itu apa sih? Itu mah kayak bener bentuknya kayak pocong, sakit banget itu mah. Jadi dia tuh kayak megang perut Jabon, tapi pas Jabon bangun sakit. Berarti itu nggak mimpi kan? Iya Jabon takut ini sekarang kayak sakit banget punggung Jabon. Dan si bocil merasa kakinya ada yang ini, ada yang megangin pas tidur siang, pas kondisi udah pulang. Gitu kan. Nah kalau si Dewi, kenapa dia bisa ada yang nangis, itu tuh menurut gua pribadi bang ya, karena kondisinya Dewi sebelum nyampe puncak itu dia nangis kan. Itu tuh kayak ledekan untuk Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan narasumber Bang Samsul yang akan menceritakan pengalaman mistisnya di Gunung Sindoro pada tanggal 15-16 Januari lalu. Tapi sebelum Bang Samsul menceritakan pengalaman mistisnya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Assalamualaikum Bang Samsul. Iya. Jadi di sini Bang Samsul akan menceritakan pengalaman mistisnya. Sebenarnya bukan pengalaman mistis Bang Samsul aja. Jadi waktu trip ke Sindoro ini, saya juga beserta Bang Andre, yang kameramen juga ikut dalam pendakian ini. Dan di sini ya mungkin teman-teman selama ini banyak yang bilang, Bang Samsul hanya ngedongeng lah, ngedongeng handal. Banyak komentar-komentar yang kayak gitu. Tapi di sini saya dan Bang Andre sendiri menyaksikan dan mengalami sendiri pengalaman mistis yang terjadi di Gunung Sindoro tersebut. Jadi di sini ada beberapa teman-teman yang mengalami juga, dan mungkin nanti teman-teman ada yang mau bertanya, tolong hadirkan si ini, tolong hadirkan si ini. Insya Allah akan kita sanggupi. Ya Bang Samsul ya. Oke Bang Samsul, ini aduh saya belum dengar aja udah merinding nih Bang. Gila pendakian kali ini. Mendaki gunung bareng Bang Samsul ini luar biasa pokoknya. Ya, Bang Samsul bisa diceritakan sedikit nih Bang Samsul pengalaman yang kemarin itu terjadi antara teman-teman nih. Jadi sebenarnya pendakiannya tuh normal sampai pos 2. Cuman sebelumnya itu memang jauh-jauh hari ada saudaranya si yang bersangkutan ini, yang korban ini udah diperingatin, hati-hati ya di pos 2 gitu kan. Udah diperingatin, bahkan kemarin juga VN-nya kan sempat dikasihin tuh ke Bang Ale kan. Iya. Sok bakal anu nempoen jago nih ka unu nuturkeun tah. Kaciri ca Ika ti jauh oge kaciri geus kanyahoan. Nah, dan saya pribadi pun sempat nelpon juga, gimana aman gak gitu ke saudara saya. Aman sih harusnya, cuman nggak ada sedikit trouble lah mungkin gitu. Cuman insya Allah lu sanggup katanya gitu kan. Ya udah, akhirnya dan pas naik ternyata bener kan gitu ada. Ya walaupun gua pribadi nggak ngelihat apa yang sosok mereka lihat gitu, dan ada beberapa laporan juga mereka ngelihatnya gini, lihatnya gini. Ya gue juga ngelihat sih, cuman pada saat itu kan Bang Ali aja bilang, Bang gimana lu ngeliat gak? Gue mah diem aja kan, intinya nggak bakal gue ceritain lah gitu, biarin aja udah gitu kan. Ya sempet ada yang mati rasa kaki sih, gitu aja kan satu orang. Oke, dan masih banyak lagi Bang ya, nanti video-videonya juga bakal kita tayangin Bang. Sebelum Bang Samsul menceritakan pengalaman mistisnya, saksikan setelah
Oh, MG yang satu ini. Oke, Bang Samsul. Mungkin langsung aja kali Bang ya buat cerita. Siap. Ini menegangkan banget sebenarnya. Bahkan saya sampai bawah pun masih ngerasakan pundak ini panas. Oke, siap. Silahkan Bang Samsul. Jadi awalnya tuh gue ceritain sebelum kenapa gue ngadain nanjak bareng ini gitu bang ya. Jadi sebelum gue nanjak bareng ini gue ketemu 2 orang di Gede. Nah dan karena gue mungkin sering cerita gitu kan, cerita horor kayak gini gitu kan, ya alhamdulillah follower gue kan banyak, jadi nambah lah intinya. Banyak, ada beberapa orang yang ayo bang nanjak bareng. Akhirnya sampailah gue bilang ya udah kalau memang pengen tahu gitu, akhirnya gue ngadain lah nanjak bareng itu dengan minta bantuan ke 2 orang ini gitu, yaitu Kibo sama Fahmi. Akhirnya gue bilang yuk ngadain gitu, insya Allah nanti masalah peserta gue yang tanggung jawab gitu, gue nyariin juga gitu kan. Akhirnya dibuatlah untuk ke Sindoro tanggal 14 sampai 16 gitu kan. Nah udah kayak gitu gue sempet nyari peserta. Nah yang paling pertama masuk itu namanya Dedi. Nah si Dedi ini ya sama kayak gitu kan, dari ini juga dari IG, bang gue ikut, kata dia hadir, insya Allah gue ikut dan nanti bawa orang gitu kan. Nah udah sampai dia mengajak temennya juga, ya udah sebelum berangkat tuh Dedi ini bilang bang gue ada free nih, naik yuk, dia bilang. Naik kemana? Udah yang dekat-dekat rumah dia aja, karena kondisinya dia tuh di Bogor dekat William. Akhirnya dapat waktunya, ya udah yuk gas sekarang, gue bilang. Ke Terung, namanya Bukit Terung kan. Naiklah kita ke Terung, yang awalnya berdua jadi bertiga sama Bang Ucup. Nah sebenarnya di pas naik ke Terung itu kan tingginya nggak tinggi banget. Nah pas di situ tuh ada pembahasan tentang Dedi tuh bilang, bang nanti Sindoro aman nggak? Gue sempet mikir, insya Allah aman Ded, gue bilang. Cuman kalau masalah cuaca dan lain-lain insya Allah aman, dan kalau misalkan hujan pun ya bisalah di handle gitu kan. Cuman nggak tahu kenapa menurut gue kok ada yang ngeganjel, nggak tahu apa gitu kan. Tapi bener nggak aman nih, Dedi ngomongin lagi, insya Allah aman lah gitu kan. Akhirnya ya udahlah, dari situ nggak ada obrolan apa-apa lagi. Kita ngecamp juga di situ, ya udah turun pun turun gitu kan. Nah pas udah pulang ke ini, gue tetap fokus lagi ke Sindoro lagi. Gue nyari peserta lagi karena belum banyak. Nah dari situ tuh ada yang beberapa keluar masuk gitu kan. Sampai akhirnya Bang Ale ikut. Terus beberapa peserta lain juga ikut kan gitu. Nah pas udah ikut, sebelumnya tuh gue sempet nelpon ke saudara gue itu bilang, Sindoro nanti aman gak ya? Maksudnya gue nanya tuh kondisi trek dan lain-lainnya itu gimana gitu kan, karena dia lebih tahu dan udah pernah ke sana. Aman kok harusnya, cuman lu wanti-wanti di pos 2 aja, dia bilang. Dari pos 2 ke atas kayaknya lu bakalan ada trouble, dan sebelumnya pun perjalanan kayaknya ada trouble lah, dia bilang gitu. Oh gitu. Tapi gue nanya lagi, kira-kira gue bisa ngadepin atau nanganin nggak? Aman sih harusnya, katanya gitu kan. Ya udah deh kalau aman gitu kan. Udah tuh gue tutup. Sampai akhirnya ada satu peserta, yaitu namanya Rizka. Ya panggilnya bocil lah, emang gue sebutnya bocil kan. Memang bocahnya kecil banget gitu kan. Akhirnya gue dapat nama Rizka. Sebelumnya itu udah belum masuk. Jadi kayak nanya-nanya dulu, bang gue harus bawa apa dan lain-lain. Gua kasih tahu, yang penting lu bawa perlengkapan pribadi lu safety. Kalau lu mau ikut harus perlengkapan pribadi lu safety. Kalau nggak safety, gue bilang sorry, gue nggak bisa ngajak. Karena gue bisa nge-backup secara barang bawaan lu, tapi nggak bisa nge-backup secara perlengkapan lu gitu kan. Akhirnya dia sampai ngedadak beli juga baju, beli jaket, beli istilahnya celana, pokoknya semua dadakan beli semua lah itu. Udah kayak gitu dia udah fotoin, oh ya udah. Datanglah masuk lagi yang namanya Dewi. Nah Dewi juga sama, gue sempet tanya, Wi lu ada perlengkapan lu apa? Dan apa dia sebutin semua udah lengkap kecuali sepatu. Dia bilang gue pakai sandal nggak apa-apa ya. Gue bilang sorry Wi, lu wajib pakai sepatu, kalau nggak pakai sepatu nggak gue aja. Akhirnya Dewi pun beli juga gitu kan. Nah pas udah beli, ada satu peserta lagi, yaitu tetap masih cewek. Panggil aja sama Ara, tapi bukan Ara yang Bekasi kemarin ikut ya, sama Ara gitu. Dia gua tanya lagi, perlengkapan lu gimana?
Nah dia cuma ngasih ya intinya nggak safety gitu kan, dan kondisinya si cewek ini tuh udah ngasih DP juga gitu. Nah gue bukan masalah dia ngasih DP atau enggak ya, tapi kalau perlengkapan nggak safety maaf banget gue nggak bisa gitu, karena orang yang udah safety aja kadang-kadang bisa kena hipo, sakit dan lain-lain gitu kan, apalagi nggak lengkap gitu. Gue bukannya nggak mau ngajak, tapi pengen meminimalisir biar nggak kenapa-napa aja gitu kan. Akhirnya ya udahlah, itu satu orang cewek itu gua kick. Nah dari situ gue sempet mikir, oh mungkin trouble-nya ini kali ya. Ya udah tuh kan gua agak sedikit tenang. Akhirnya kenapa gua nanya ke cewek itu, karena ya mungkin bukan karena gua pengen cari muka sama cewek, enggak, maksud gua pengen semuanya aman dan lancar gitu. Toh ke cowok-cowok pun kayak rombongannya Dedi itu dia bawa satu cewek, tetap gua tanya gimana perlengkapannya dan lain-lain, kata dia aman gitu kan. Akhirnya ya udahlah, udah kayak gitu gue nggak mikir apa-apa, dan pas tanggal 14 kita berangkat. Nah dari pas tanggal 14 berangkat ternyata ada trouble lagi, mulai dari temennya bawaannya Dedi yaitu cancel kan. Jadi akhirnya kita agak ngaret, dan mulai dari mobil juga AC-nya juga mati kan, tahu sendiri gitu Bang Ale. Jadi ya sudah nggak apa-apa, ya memang di luar kendali gue pribadi dan panitia kan kalau itu Bang, istilahnya ya gue pun sempat minta maaf karena trouble itu. Ya udah nggak apa-apa lah, akhirnya kita berangkat. Nah cuman pas berangkat ini gue keinget lagi sama ucapan si saudara gue ini. Nah si saudara gue ini sempat ngomong ya, hati-hati aja di pos 2 kesana lu bakalan ada trouble gitu kan. Sepanjang perjalanan jalan terus sampai akhirnya Rizka bilang, dia bilang gue udah diperingatin sama saudara gue sendiri. Apa emang? Pokoknya nanti di sono ada yang nungguin, dia bilang. Oh, oke. Saudaranya Rizka ini. Yaitu ya yang VN itu di pos 2 juga sama. Dalam hati gue, kok sama ya? Tapi kondisi gue diingetin tuh nggak bilang ke siapapun kan. Kok sama ya? Ya udahlah, bismillah aja gitu kan. Yang penting aman. Intinya insya Allah gue bisa nge-backup lah gitu kan. Dan kebenaran kondisinya pada saat itu harusnya tuh panitia ada 4 Bang. Gua, Kibo, Fahmi, Jack harusnya. Dan yang satu lagi ini karena ada kendala kerjaan jadinya 3. Mau nggak mau yang 2 depan gua kebagian, kata Kibo, Bang lu mau nggak kalau jadi sweeper? Ya udah nggak apa-apa, gue bilang kan. Akhirnya diputusin gue jadi sweeper. Nah singkatnya setelah udah sampai, sebenarnya normal, nggak ada apa-apa gitu kan. Kita packing dan beberapa barang bawaan mereka juga gue yang handle gitu untuk 2 orang ini gitu. Dewi sama si bocil ini kan gue handle. Akhirnya kita berangkat sampai pos pintu rimba itu yang selesai naik ojek. Ya sampai pos 2 itu sebenarnya aman, nggak ada kendala apa-apa gitu kan. Ya kita juga sempat bercanda-bercanda, ngevlog dan lain-lain gitu kan. Ya pas udah sampai, kita mulai dari awal tuh kalau nggak salah sekitar jam 8 mungkin Bang ya, jam 8 lewat lah. Nah, sampai pos 2 itu gue nggak terlalu tahu enggak sih jam berapa itu, gue kurang paham juga. Intinya setelah sampai pos 2 kita rehat semua. Nah di situ gue ngeliat di pos 2 itu kan ada satu bangunan kayak dari tenda terpal ya, yang mau kita jalan lurus. Di situ gue sempat ngeliat kayak bapak-bapak mungkin parubaya senyum ke gue. Cuman gue nggak tahu itu orang atau bukan gitu. Cuman senyum aja gitu. Karena gue selewatan, ya udahlah, bodo amat, mungkin orang situ atau warga situ kan, atau pendaki mungkin gitu, nggak tahu. Karena pakaiannya tuh ya normal-normal aja gitu kan. Gue pun nggak cerita ke siapa-siapa. Sampai akhirnya karena kondisinya kita terlalu lama di situ dan si bocil ini memang nggak kuat hama dingin. Jadi dia bangun sempat bisikin, Bang gue udah dingin. Oh ya udah deh jalan. Sampai akhirnya gue nyari orang siapa yang mau nemenin gitu kan. Sampai akhirnya ada yang namanya Ara, itu dari orang Bekasi. Nah dari orang Bekasi ini ditemenin lah 2 orang ini, si bocil ini udah ditemenin. Kok gue mikir, aduh nggak enak banget ya. Kondisi gue mau jalan Bang sebenarnya, cuman karena gue punya tanggung jawab untuk paling belakang, akhirnya gue nyuruh si Dedi sama Jabon ini sama cewek juga. Gue bilang, Ded tolong temenin dong yang depan, kasihan 2 orang ini cewek semua kan gitu. Sampai akhirnya ditemenin, dan ternyata menurut mereka berdua ketika mereka jalan gitu, belum ada yang nemenin siapa-siapa, mereka tuh di pos 2 tuh mendengar orang nangis. Orang nangis gitu kan. Setelah udah sampai atas tuh,
Cuman gua nggak heran sih, karena memang dari bawah pun udah wanti-wanti, ada peringatan kayak gitu kan. Jauh-jauh hari gua ada peringatan mulai dari pos 2, lu hati-hati aja gitu kan. Jadi oh ya udah nggak apa-apa lah gitu. Akhirnya mereka jalan, kita semua berangkat. Gue sempet gue paling belakang sih, gue paling belakang. Dalam hati gue ketika jalan, tolong jangan sampai ngapa-ngapain gitu kan. Intinya tolonglah kasih gue, untuk siapapun ya, untuk makhluk di situ ya tetap gue minta sama istilahnya sama Tuhan kan. Tapi dalam untuk konteksnya penunggu situ, siapapun yang ada situ, tolong jangan ganggu kita semua gitu. Gue pengen normal-normal aja pendakian kali itu. Akhirnya jalan, sampailah kita di pos 3, dan itu kondisinya rombongan paling belakang itu kehujanan pas pos 3 itu. Nah pas kehujanan kita beres-beres ngedirin tenda dan lain-lain. Gue juga pas udah ngedirin tenda tuh langsung nyuruh mereka berdua, Dewi sama si Rizka ini, untuk masuk ke tenda gitu. Udah lu masuk semua ke tenda, karena kondisinya kan hujan juga, dingin gitu kan. Udah masuk, akhirnya gue masak-masak tuh, dan ternyata alhamdulillahnya hujannya nggak begitu lama kan. Pas sudah masak-masak, nih bocah keluar, bang gue mau foto-foto ya. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya mereka foto-foto tuh. Gue nggak tahu, pokoknya dari situ gue nggak tahu tuh orang pada kemana semua, karena kondisinya ya udah gue masak-masak aja gitu kan. Yang lain mah pada foto-foto, gue masak gitu kan. Udah masak, gue juga ngasihin mie kalau nggak salah itu ke Bang Ale, paling satu Bang Ale, Bang Andre, gue ngasihin mie. Jadi gue udah masak-masak. Nah bocil ini sama yang lain intinya keluar lah foto-foto gitu kan. Ya banyak lah orang foto-foto, gue mah masak aja gitu. Udah masak-masak, gue juga pas sudah kelar masak tuh gue sempet keluar masang hemok, dan gue juga foto-foto sedikit banget kan di situ, foto-foto, dan itu pun pakai HP orang, foto-foto di hemok. Nah gue nggak tahu tiba-tiba si bocil ada dalam tenda bang. Gue sempat nengok sih, maksudnya selewat doang gitu, kok ini orang kenapa ya gitu di tenda. Oh ya udah deh, gue bilang mungkin kecapean gitu kan. Gue balik lagi ke hemok lagi gitu kan, foto-foto lagi. Nah pas gue balik lagi ke hemok lagi, ke tenda lagi, gue bilang, kok gue merinding gitu ya, kayak ada yang aneh gitu. Gue tanya, gue masuklah ke dalam, gue bilang, Cil lu kenapa? Diem, nggak nyaut apa-apa. Cil bangun, lu kenapa? Kaki gue mati rasa. Gue bilang, mati rasa gimana? Dingin apa gimana? Sempet gue buka sleeping bagnya tuh, sletingnya gue pegang, kakinya nggak dingin. Gue bilang, lu mati rasa kenapa? Nggak tahu, pokoknya mati rasa. Dia bilang tuh dari atas lutut dikit sampai bawah mati rasa. Karena gue penasaran, gue cubit kakinya. Tapi dia nggak teriak, bener. Wah gue bilang bener nih. Akhirnya ya udah, kaki lu lurusin, gue pijitin ya. Gue bilang sorry nih, gue pijitin. Akhirnya gue pijitin lah tuh kakinya. Kondisi masih pakai sleeping bag, tapi gue pijitin dari luar, gue pijitin. Pas udah gue pijitin gimana? Masih, dia bilang masih mati rasa. Duh, di sini gue benar-benar diuji, dalam arti semoga aja gue bisa ngatasin ini gitu kan. Dalam hati gue, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Gue pengen kalau memang kendalanya nih orang capek, ya udah nggak apa-apa, tapi kalau misalkan ada gangguan yang lain tolong dijauhin gitu kan. Sambil gue pijitin sampai akhirnya mungkin ada sekitar sejam lebih lah itu gue mijitin tuh orang. Udah gimana? Udah mendingan katanya, udah bisa bergerak lagi bang? Udah kata dia. Oh ya udah ya udah, akhirnya gue keluar lagi tuh. Di situ sempat ada beberapa orang yang nanya, bang gimana itu kenapa? Gue bilang, gue jawabnya nggak apa-apa kok, gue bilang kecapean aja, karena gue nggak mau apa yang gue lihat atau apa yang gue rasain bikin panik sama rombongan lain gitu kan. Akhirnya pas gue udah keluar, gue sempet ke Bang Andre juga kan, dia nanya, itu bocil kenapa? Gue bilang nggak tahu, ngedenger yang nangis gitu doang kan kalau nggak salah tuh gue. Oh lu sempet nanya kan nangis kenapa sih? Ya udah gue nggak tanggapin lagi karena gue nggak mau ngebahas itu di atas gitu. Kalau gue pribadi mungkin kalau sama orang yang udah kenal ya nggak apa-apa, lu mau cerita setan, lu mau bercanda setan pun di gunung kalau memang gue udah kenal nggak apa-apa gitu. Tapi kalau belum kenal kan bingung gitu kan. Udah kayak gitu gue bikin video dikit, gue masuk lagi ke dalam. Pas gue masuk ke dalam, si Dewi sama si bocil ini pengen kencing, udah kebelat banget gitu kan. Nah sedangkan si Dewi mintanya nanti aja karena dia bilang malu takutnya kelihatan. Sedangkan si bocil pengen kencing nih, udah gue pengen kencing, ya udah deh mau gak mau gue yang nemenin kan.
gue nemenin yaitu ke sebelah sono lah. Kalau dari arah tenda tuh sebelah kiri. Nah, gue nemenin, gue bilang di sini. Kenapa gue tunjukin tempat kencingnya di sini? Satu, kondisinya memang kalau disebut tertutup banget enggak, tapi ada kayak pohon gitu agak nutupin lah, nggak mungkin lah kelihatan gitu kan. Akhirnya udah pipis di situ. Gue sempet ngeliat ke sebelah kirinya, ke agak semak-semak itu sempet kelebatan bayangan hitam doang. Intinya cuma sekelebat gitu doang. Gue mikir, oh ya udah nggak apa-apa lah, aman gitu kan. Dan si bocil ini nggak ngeliat gitu kan, pipis pun ya udah aman gitu kan. Akhirnya balik lagi lah ke tenda, masuk lagi, gue nyediain minuman dan lain-lain gitu kan. Pas udah kayak gitu, udah menjelang melewati maghrib, si Dewi pengen pipis. Yuk, gue pengen pipis, dianterin lah sama si bocil. Bocil ini sebenarnya sempet nolak karena takut. Cuman kan kalau Dewi ini mungkin orangnya malu kali ya kalau ditemenin sama cowok gitu. Akhirnya ya udah ditemenin lah, mau nggak mau sama si bocil ini ditemenin lah pipis dan minta headlamp. Bang, minjem headlamp, gua kasih headlamp. Si bocil yang megangin. Sudah pipis ke tempat yang pertama gua tuduhin nih, kalau mau kencing di sini aja ya. Nah di situ nggak tahu kenapa. Sebenarnya gue sempet peringatin nih bocil. Gue bilang, lu kalau megang headlamp jangan kayak orang nggak jelas. Jalan aja, jangan celang-celing kemana-mana. Nah, udah pipis tiba-tiba dia lari ke tenda kenceng banget. Napasnya tuh kayak apa? Capek banget gitu. Capek. Gue bilang, lu kenapa? Gue ngeliat orang ngerayap. Nah, gue tanya lagi, Wi, lu ngeliat nggak? Babi kali, dia bilang. Karena kan Sindoro itu masih ada babi ya, katanya. Pas itu gue bilang, lu yakin? Iya. Ya udah deh, gue bilang, udah, lu cukup habis itu aja udah. Tapi ini bocah masih gerendengan. Pokoknya gue bisa pastiin itu bukan babi, bukan hewan, bukan apa intinya, bukan hewan lah katanya. Pokoknya bentuknya tuh kayak ngerayap orang ke bawah tiba-tiba terbang, kata dia hitam. Gitu kan. Gue bilang, ya udah lu nggak usah bahas lagi gitu kan. Udah lu istirahat lagi, jangan keluar-keluar ya, udah malam, gue bilang kan. Nah, tiba-tiba tenda gue rame sama anak cowok juga, masuklah anak cowok. Terus tiba-tiba bubar lagi, datanglah satu lagi cewek, yaitu rombongan dari Bekasi, yaitu si Ara. Nah, si Ara masuk tenda, kita sempat ngobrol juga, tiba-tiba si Ara pengen pipis. Yaitu ngajak si Dewi sama si bocil ini. Akhirnya si bocil ini karena udah takut, mau nggak mau dan dipaksa juga, akhirnya mereka ikut kencing kan. Ikut pipis lagi ke tempat yang sama. Kondisi satu headlamp kayaknya itu tuh. Itu masih headlamp gua kasihin ke si bocil nih, Cil, bawa. Ini menurut si bocil ya, pas udah pipis tiba-tiba si bocil karena nggak mau megang headlamp dilemparin lah ke si Ara. Dan pas si Ara megang katanya pas banget nyorot ke muka nenek-nenek. Jadi mereka semua tuh lari lagi karena katanya sih kondisinya belum pipis. Akhirnya mereka lari lagi dan si bocil ini lari, dia cerita lagi, dia ngeliat yang aneh-aneh lagi gini-gini. Sampai akhirnya ditemenin lah pipis tuh sama si cowoknya itu kan. Ditemenin. Nah, si bocil ini sempet cerita-cerita ke gue bilang, deh, lu yang penting nurut aja, insya Allah lu aman gitu kan. Nah, sedangkan Dewi ini mungkin orang yang nggak peka atau gimana, gue nggak tahu. Dia tuh ngerasa, udah nggak apa-apa kok, gue nggak ngeliat gitu kan. Ya, alhamdulillah juga kalau memang dia nggak peka kan. Ya udah, dari situ akhirnya gue nyuruh mereka tidur. Dan di situ kondisinya gue memang tidur sama Dewi, sama si bocil dan gue. Satu tenda kapasitas 2-3 itu, gue ikut tidur di situ. Kenapa? Karena gue sendiri kalau misalkan terserah gue bilang di situ, lu mau mikir gue modus dan lain-lain nggak apa-apa. Yang penting gue pengen nge-backup 2 orang ini. Kenapa? Karena satunya gue ngerasa nggak aman gitu. Sama si Rizka ini terutama si bocil ini kan. Akhirnya ya udah gue tidur di situ walaupun badan gue sakit ya karena kondisi tenda gue agak miring ke bawah. Akhirnya gue tidur. Si bocil ini sempet kayak orang apa ya, kaget atau kejang mungkin, kayak gitu tiba-tiba bangun gitu, tiba-tiba bangun. Akhirnya gue bilang, lu baca doa. Sampai akhirnya gue di handphone gue itu ada surat Yasin, gue setelin Yasin pelan banget di dekat kepala dia. Sampai akhirnya alhamdulillah mereka semua bisa tidur. Dan keselnya pas sudah tidur jam 9 ada orang dari luar, sampah. Gue bilang, ya Allah, ini orang udah tidur ngapain sampah-sampahan sih? Gue bilang, si Kibo datang, bang sampah. Oh iya sampah, nih gue kasihin sampahnya. Makanan lu mau digantung nggak? Udah, gue bilang nggak usah dah. Akhirnya gue bangun celangak-celinguk lagi, udah tidur kayak gitu. Padahal di luar lu juga kondisi masih bangun bang ya, lu malah bangun malam kan? Iya. Lu ngobrol malam kan gitu. Tidur duluan. Iya tidur duluan kan.
gue juga sempat dipanggilin sama ini, sinilah jangan dalam mulu gue bilang bodo amat lah lu pada mau ngomong apa, gue mah intinya udah di sini aja gitu jagain nih orang. Akhirnya udah sampai kayak gitu, gue bangun ngerokok dong. Pas udah ngerokok, si bocil bangun, bang lapar. Ya elah, gue bilang kenapa lu tadi kagak makan sih. Akhirnya gue bikin tuh ada sisa sup gue angetin lagi, gue kasihin nih lu makan. Udah makan setengah itu dia tidur lagi. Bang kok gue ngerasa nggak enak ya, gue pastiin lagi nih, lu besok mau summit nggak? Kalau mau summit ayo, tapi kalau enggak memang kaki lu masih mati rasa gitu, gak usah dipaksain, gue temenin kok di sini. Dia bilang enggak, gue mau summit, pokoknya gue mau summit. Gue tanya lagi si Dewi juga, karena kondisinya Dewi juga itu bangun, Wi lu mau summit nggak? Gue mau summit juga. Ya udah deh nggak apa-apa, yang penting kondisi lu bener-bener fit ya. Kalau memang lu nggak kuat nggak apa, gue bilang lu bilang karena lu tanggung jawab gue. Ya akhirnya udah makan, udah ngobrol sedikit, ya udah tuh tidur. Mereka berdua udah tidur, sempet pokoknya gue itu nyalain surat yasin di kepala mereka tuh pelan banget. Udah gitu gue sempet mikir besok ada apaan ya, kok pikiran gue jadi agak kurang menyenangkan gitu. Akhirnya ya karena gue mikirin terlalu banyak mikir, ya udahlah bodo amat gitu kan. Gue tidur sampai akhirnya jam 2 gue bangun, mungkin gue paling pertama kayaknya paling bangun tuh gue ngebangunin orang summit itu kondisi jam 2. Nah kondisi gue bangun tuh ada yang ngebangunin bang, bangun waktunya summit. Gue nggak tahu siapa yang bangunin. Itu bukan tim ya? Bukan tim, bangun. Jadi kayak tidur tiba-tiba denger di kuping aja bangun waktunya summit. Gue sempet jam berapa sih gue ngeliat handphone, jam 2 gue tidur lagi. Bangun waktu summit, jagain tuh gitu. Gue bilang apaan ya, siapa ya? Gue sempet buka tenda, gue celana celingut gitu, kencing juga gak ada. Udah deh gue bilang bodo amat dah, syukur dibangunin gitu, ada alarm karena pas itu kan summit rencananya mau jam 3 kan. Akhirnya ya udah sedapatnya aja gitu kan, jam berapapun. Akhirnya gue berisik tuh jam dari situ tuh, gue bilang bangun yang mau masak gitu kan. Dari situ gue udah berisik, gue bilang banyak yang ngoceh juga, ya elah baru jam 2 ngapain sih udah dibangunin. Ya udah gue bilang bodo amat dah. Jadi di situ gue masak, si ini juga bocah berdua bangun, gue bilang nanti kalau lu tiba-tiba mendadak bangun, gue bilang nanti yang ada pusing gitu kan, lu bangun aja dulu. Jadi mereka bangun, gue siapin sarapan, gue sempet bikin bubur juga gitu kan dan lain-lain. Summit itu kalau nggak salah sekitar jam 4 kali ya bang ya, gue juga agak lupa ingat, pokoknya sekitar jam 4-an lah. Akhirnya kita ngumpul doa bersama dan akhirnya kita summit lah. Yang summit itu oh ya gue mau ngasih tahu dulu, mungkin nggak perlu kali ya bang gue sebutin 18 peserta ini, kebanyakan banget kali ya. Jadi yang gue sebutin tuh pas ketika summit itu gua, Bang Andre, Bang Ale, si Bocil, Dewi, Dedi, Ricky, Dandi, sama Jabon. Intinya kalau salah 9 orang termasuk gua 10 kan. Kita summit, doa bareng. Karena summit ini ada 2 grup, yaitu yang 10 orang ini dan rombongan terakhir gitu kan. Yang pertama itu rombongan kita. Ya udah kita summit itu kan doa dengan kondisi gua tetap masih jadi sweeper. Dan paling depan itu kalau nggak salah gue nyuruh Dedi sama Jabon. Sisanya gue bilang tolong backupin anak cewek ini kan, cewek-ceweknya. Pas udah jalan sampai baru mau ngelewatin tenda-tenda lain gitu, dia bilang hati-hati ya. Dari pas udah ngelewatin tenda tuh pas mau masuk itu hati-hati. Gue bilang siapa lagi nih yang peringatinnya. Ya udah gue nggak tetap masih berpikir positif dan gue nggak mau cerita itu di gunung itu gitu. Ya udah gue terus jalan. Pas udah jalan mulai masukin tanjakan gitu ya, si Dewi kan kakinya mulai pertama tuh Dewi kalau nggak salah yang kakinya udah pegal-pegal tuh. Akhirnya dia berhenti, gue bilang Wi sini kaki lu. Dia sempat nolak gitu kan, gak mau, gue takut salah urat. Udah Wi, yang penting lu percaya sama gue, insya Allah nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya dia mau, gue pijitin kan, gue pijitin. Akhirnya udah mungkin nggak tahu, mungkin enakan atau dia udah sanggup lagi. Akhirnya jalan lagi. Udah jalan itu ada beberapa di sebelah kanan jurang itu sempat ada sekelebatan lagi hitam. Memang pada saat itu gue nggak tahu kok kondisi makhluk itu apa gitu. Cuma sekelebatan aja. Nah setelah sekelebatan kayak gitu jalan lagi, gue nggak terlalu memperdulikan dan gue sempat bilang ke si bocil ini, lu pokoknya
jalan aja, jangan jangan apa jangan lihat kiri kanan gitu kan. Ya udah dia jalan nurut. Nah nggak tahu kenapa sudah masuki masih hutan gitu kan, dipatok berapa ya, dipatok 17 atau 18-an. Dia sempat ngeluh, bang capek. Ya udah istirahat aja, gue bilang kalau capek nggak usah dipaksain, capek istirahat yang penting bilang, kalau kerasa sakit apa yang penting gue bilang kan gitu. Jalan istirahat lagi, pas sudah jalan tuh si Rizka udah mulai ngeluh lagi nih. Nah cuman dari sini gue merasa ada yang beda sama Rizka. Jadi memang dia digangguin, tapi ada satu yang menurut gue pribadi ya, ada satu sosok yang ngikut dia, nempel ke dia, tapi kayak ngebantuin dia. Dan itu gue nggak tahu dari bawah atau dari mana, tapi pas kita musamin itu sosoknya kayak munculin gitu. Munculin tuh dalam gini bang, misalkan gue berdiri gini, tiba-tiba ada sekelebatan kayak set gitu, tiba-tiba kayak masuk ke badan si Rizka gitu. Cuman itu kondisinya dia jadi kayak lincah gitu. Jadi ya bang, siapapun yang naik pada saat itu tahulah si bocil ini lincahnya kayak apa gitu kan. Fisiknya kondisi dia pemula banget, baru pertama naik, dan itu udah ketinggiannya 3000. Dan di bawah pun dia kan nggak terlalu cicilan ya. Iya, ada Biasa aja. momen-momen dia capek, memang capek. Nah, yang gua tahu itu momen ketika capek itu ada si sosok itu tuh tiba-tiba keluar jauh. Nah, pas sudah kayak gitu tuh, gue bilang ini kali ya sosok yang baik. Kalau memang dalam hati gua, kalau memang lu baik, lu jangan apa-apain nih bocah. Tapi kalau lu jahat, tolong jangan apa-apain gitu. Ya udah, gua cuekin lagi tuh, jalan lagi. Sampai akhirnya siapa ya, udah mulai memasuki agak terang-terang dikit gitu, Bang Andre mulai. Bang Andre, pundak gua berat dah, sakit. Akhirnya kan minta koyo juga ke Dewi kan, ditempelin koyo. Akhirnya gue juga pijitin dia kan, gue pijitin, gue bilang ya udah, dalam hati gue udah tolong jangan gangguin, gue bilang gue pengen samit aman-aman aja gitu kan. Tiba-tiba yang rombongan tadi paling depan itu, yang namanya Dedi sama Jabon itu, dia tiba-tiba ngedrop ke belakang, terutama si Jabon itu. Gue punya pikiran, si Jabon kenapa ya? Akhirnya gue deketin tuh Jabon, Bon tangan lu sini deh. Iya bang, kenapa? Gue pencetin tangannya tuh ini, dua-duanya. Bon, lu kalau capek coba lu pencet ini aja ya. Sebenarnya nggak gue kasih tahu sih kenapa, karena gue tahu sendiri kenapa harus pencet ini gitu kan. Gue pencet dulu sama gue, Bon nanti kalau lu capek lu pencetin aja tangan lu ininya, tapi jangan kekencengan, intinya pelan-pelan aja gitu kan, pencetin. Iya kata dia, ya udah Bon kuat nggak? Ya udah kuat. Akhirnya mereka jalan lagi kan, jalan. Nah udah jalan lagi itu Jabon tiba-tiba ngedrop ke belakang, jadi agak yang tadinya duluan tiba-tiba ke belakang, dan si Rizka si bocil ini tiba-tiba ke depan gitu kan. Nah di situ si Jabon udah mulai ngedrop juga, si Dewi juga ikutan ngedrop. Nah si Dewi sempat kempet nok batu kan, ininya sampai biru kan. Kita semua juga udah tahu lah, dia nge-share fotonya juga, nih oleh-oleh dari Sindoro. Dia bilang ya memang sih benar itu kepentok batu, cuman di balik itu memang ada yang ngegangguin dia, cuman gue masih ya udahlah, yang penting nggak kenapa-napa, nggak terlalu parah, gue masih bisa aman-aman aja. Nah kenapa gue bawel sama rombongan si cewek ini, sebenarnya gini, gue nggak mau kalau misalkan lu kenapa-napa. Kenapa gue bawel dan galak? Gue tahu apa yang gue tanggung, beban gue selama jadi sweeper. Gue pengennya berharap tuh lu pada nurut gitu kan, karena gue nggak mau terjadi apa-apa. Karena kondisinya Dewi itu dia foto-foto selalu deket jurang, dan gue merasa dari jauh itu selalu ada yang ngawasin gitu. Kayak gue takutnya dijahatin gimana tiba-tiba Dewi jatuh ke jurang gitu aja sih. Makanya gue selalu tiap ini, udah yuk foto-fotonya bentaran aja, jalan lagi. Ya mungkin Dewi juga sempat kesel atau jengah kali ya karena gue omongin kayak gitu mulu. Akhirnya ya udah jalan lagi. Kondisi gue tetap masih paling belakang terus. Gue terus nge-backup paling belakang, dan si bocil ini itu udah paling depan. Gue nggak tahu tuh orang kemana gitu kan. Akhirnya gue fokus sama si Dewi sama si Jabon ini sekarang. Nah si Jabon sempat berhenti, udah mau nyampe berapa ratus meter gitu ke puncak, Jabon sempat berhenti. Gue sempat mijit lagi si Jabon, dia berhenti, cuman kondisinya agak bungkuk gini.
gue sempet bilangin, Bon lu kalau mau istirahat jangan nunduk gini, tapi lu gini aja gitu kan. Pas sedang ngebackup si Jabon sempet kepayahan lagi, dia sempet capek gitu. Wah, gue merasa kok kayak ada yang nempelin si Jabon gitu. Yang tadinya awalnya gue mijitin cuman jarinya doang ini. Gue bilang, Bon sini Bon, sorry ya Bon, gue bilang, karena dia kan cewek, punggung lu gue pijitin ya bentar aja, gue bilang, gue pijit lah punggungnya pelan-pelan gitu kan. Dalam hati gue, tolong udah jangan ngapa-ngapain nih bocah, gue bilang, cukup awasin dari jauh dan jangan ngelakuin hal-hal aneh-aneh gitu kan. Gue pijitin cuman bentaran doang, cuman berapa menit gue pijitin. Udah Bon, udah lu kuat, pasti bisa, sanggup jalan gitu kan, lu bisa sampai puncak gitu kan, gue semangatin. Akhirnya Jabon berangkat lagi tuh naik. Nah sedangkan si Dewi tetap kondisinya masih payah banget, mungkin karena luka yang ada di dengkul ini kali ya. Cuman gue merasa tetap masih ada yang beda sama Dewi itu, maksudnya entah ada yang nempelin atau gimana, dia jalannya lama. Karena kondisinya kalau mau disebutin lama, kita ada 3 cewek, sedangkan Jabon itu badannya lebih gede. Jadi kalau mau yang lebih lambat itu harusnya si Jabon ini kan. Nah sedangkan Rizka, si bocil ini kondisi dia perdana, kalau mau capek pun dia bisa lebih capek gitu. Sedangkan Dewi itu kondisinya udah pernah naik gunung sebelumnya tuh gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, tetap gua kawal tuh. Intinya ya pada saat itu gua samit paling belakangan, bahkan yang rombongan belakang aja itu udah sampai akhirnya sampai mau beberapa ratus puncak gitu kan, berapa puluh meter ke puncak, Dewi duduk dan dia begini di batu, dia nangisnya nggak keluar, cuma netesin air mata. Gue sempat bilang ke dia, Wi, lu udah nggak sanggup, kalau udah nggak sanggup nggak apa-apa, lu berhenti di sini, kalau mau turun ayo gue temenin gitu kan. Dia nggak jawab. Pas udah itu gue tanya lagi, Wi, lu mau jalan lagi apa enggak? Dia nggak jawab lagi. Tiba-tiba dari atas, Bang Samsu ya? Iya, emang kenapa? Bang foto. Akhirnya yang nangis gue tinggalin. Ayo bang foto dulu. Akhirnya gue foto lagi. Gue bilang, maksud gue ya, gue mau cerita ini orang lagi nangis, ntar dulu fotonya gitu kan. Cuman ya udahlah bodo amat kan gitu. Akhirnya pas udah kayak gitu, gue udah foto video, tiba-tiba di foto itu si Dewi udah jalan ke atas. Nah udah foto gitu, si orang itu udah pergi nih. Gue nyusul lagi Dewi, duduk lagi Dewinya, nangis lagi. Dia ngomong, Bang lu kalau mau duluan aja. Gue bilang, Wi, gue bukan orang yang kayak gitu, memang gue di atas ada keperluan, tapi gue bilang lu gue pastiin bisa sampai puncak, atau kalau memang lu nggak bisa, gue bakal temenin lu di sini gitu. Sampai akhirnya si Dewi nangis, udah nangis gitu kan. Dia nyuruh gue buat ke duluan, gue bilang gue tetap nungguin. Gue sempet megang badan dia, apa pundak kalau nggak salah, gue bilang. Dalam hati gue, Bismillah, yuk Wi, lu bisa gitu kan dalam hati itu. Dia bangun lagi, tiba-tiba jalannya kenceng banget ke atas. Dan itu alhamdulillah sampai puncak. Gue sempet kaget, ini orang kenapa tiba jalannya cepet? Mungkinkah dia termotivasi karena ini 3000 pertama dia, atau gimana, gue nggak tahu kan. Ayo udah jalan cepet. Gue bilang, ya udah deh nggak apa-apa, alhamdulillah gitu kan. Sampai gue mau jalan, gue mau ngikutin Dewi, tiba-tiba, udah ya tolong tinggalin satu. Dalam hati gue, tinggalin satu. Wah, gue bilang nggak beres nih. Gue udah sampai puncak. Gue memang sempat foto-foto juga kan, sempat ini juga. Nah si bocil ini tiba-tiba bocil, Dedi, Dandi, Ricky sama Jabon itu melipir ke puncak sebelahnya. Gue masih liatin dari jauh, oh mereka ke sono. Ya udah gue tahu tempat pastinya gitu kan. Nah kondisi di puncak itu gue nggak tenang bang. Kondisi di puncak itu gue nggak tenang banget tuh ya, karena ada bisikan gitu lagi ke gue gitu. Gue master celangak celinguk, gue foto aja sempatnya ngelirik sono sini celangak celinguk. Dan itu ternyata di tempat arahnya si bocil itu ada yang nungguin. Sosok itu gue nggak tahu apa di puncak sebelah sono tuh. Nah setelah itu Bang Ale juga sempat ngevlog sama gue kan, intinya gue bilang sebentaran, dan Bang Ale sempat tanya, Bang ada kejadian apa? Gue buru-buru mau nyeritain di gunung gitu kan. Gue bilang, aduh gue udah banyak beban. Intinya ya udah, gue udah ngevlog kayak gitu, gue langsung nyusul ke si bocil ini. Gue jalan pelan-pelan, gue perhatiin tuh sosok itu tiba-tiba hilang.
sosok itu tuh nggak tahu kemana. Akhirnya gue sampailah di si Dedi. Nah, posisi si bocil ini duduk di batu berdua sama si Dandi. Jadi ngadep ke sono. Kalau gue datang dia ngadepnya ke sono gitu kan. Nah, sedangkan di belakang si bocil ini gue kira itu gue kira itu si bocil. Ternyata di sosok belakang ini ada yang hitamnya itu lagi sama duduk nutupin si bocil ini. Gue bilang sempat itu tuh gue si bocil itu gue bilang cil begituin kan. Gue sempat melototin dia, bukan melototin si bocil tapi melototin sosok itu karena ngumpet terus di belakang si bocil. Gue nggak tahu sosoknya kayak gitu, sosoknya kayak apa tuh gue nggak tahu. Gue pelototin, lu yakin mau betah di sini? Gue gituin kan. Gue sempat ngebentak itu sebenarnya bukan ngebentak si bocil, gue sempat melotot ke si bocil tuh bukan ke si bocilnya, intinya ke yang ke belakangnya gitu kan. Udah ya, gue bilang jangan terlalu lama di sini cil. Nah itu baru gue untuk ke dia, udah jangan terlalu lama gue bilang. Nah si Dedi sempat ngomong, Ded jangan kelamaan ya, kita turun aja. Oh iya bang siap. Nah si Dedi ini nurut alhamdulillahnya kan. Iya, gue bilang kalau lu udah puas foto-fotonya ayo kita turun. Dan ada ucapan yang bikin gue merinding. Si bocil bilang gue masih betah di sini di batu itu. Gue masih betah ngeliat view di sini. Gue bilang wah udah gak beres nih. Akhirnya lu mau nurut sama gue apa enggak? Kalau lu mau nurut ikutin, kalau enggak gue tinggal sekarang juga, gue bakalan turun. Ya udah akhirnya kan kondisi gue megang nggak kayak ngerangkul si bocil gini. Gue sempet nepisin ke belakang, gue bilang dalam hati gue, lu pergi jangan ganggu nih orang. Dan ternyata sosok yang ini dengan sosok yang ngebantuin si bocil itu beda. Oh, jadi ada dua makhluk. Ada dua makhluk. Jadi yang satu itu kayak seolah ngebantuin, kayak dari segi fisik dia jalan cepat banget. Yang satu ini senang sama dia. Jadi yang ini gue bilang dalam hati gue, lu pergi, jangan nongolin di muka gue. Sekali lagi lu macam-macam, gue bilang ya gue juga bakal bikin perhitungan gitu, nggak bakalan diem aja. Akhirnya udahlah dari puncak itu ke puncak lagi. Dari situ sempet bang bentaran ya. Gue masih was-was, gue agak melipir ke dekat kawah. Gue bilang gue nggak mau tiba-tiba nih orang loncat ya, pikiran gue itu. Akhirnya dia foto-foto sama temen sama yang lain gitu kan. Udah kan, iya udah. Dari situ gue bilang ke si Kibo, gue bilang izin duluan ya, karena gue bilang gue pengen duluan lah. Ya biarpun gue juga sebenarnya kesel karena kondisinya gue naik ke puncak paling belakangan, turun paling depanan gitu kan. Dan kondisinya pun gue dari mulai pos camp itu nggak ada foto-foto lagi. Gue fokus ngawal nih bocah berdua, Dewi, pokoknya yang lain lah, intinya gimana caranya mereka nggak kenapa-napa gitu kan. Akhirnya gue turun, karena gue bawa tas kecil gitu kan, ya itu salah satu kalau misalkan pemula atau mungkin yang baru naik gunung, gue selalu ngasih saran kayak gitu. Jadi si tas itu gue panjangin, gue suruh pegang tangan satunya, jadi gue kayak nuyun kayak megangin satunya biar dia kalau misalkan kepleset atau apa dia ada pegangan si tas ini gitu kan. Akhirnya gue jalan terus sambil megangin tas. Pas udah sampai bawah dia berhenti lagi, capek lagi. Gue bilang ya kenapa keluar sih dari mati gue. Udah pak masuk aja dulu, ntar kalau tuh keluarnya itu nanti aja gitu, bantuin nih bocah dulu, karena gue tahu yang satu ini baik gitu kan. Udah capek gue urutin lagi. Akhirnya nggak lama dari belakang ada rombongan Dedi, Jabon, Ricky dan Dandi. Mereka yang ikut turun bareng sama gua. Turun. Oh satu lagi ada Bang Ucup juga ikut turun ke bawah gitu kan. Pas udah turun ke bawah tuh kita sempat rehat juga. Nah pas direhat itu gue sempat ngasih tahu ke beberapa orang, gue bilang ada satu tanaman kayak beri-berian, mungkin kalau di gua itu namanya buah hareus. Buahnya bentuknya merah. Gue bilang ini enak bisa dimakan gitu kan. Gue ngasih pengetahuan dikit ke mereka, nih buahnya bisa dimakan kok. Akhirnya mereka cobain dan ternyata benar gitu. Oh iya bang. Nah udah dari situ turun lagi, kita sempat bercanda juga. Dan ini bocah ini karena memang dimasukin lagi, petakilannya naujubillah gitu, lincah banget gitu kan. Gue turun, sempat si bocil ini paling depan, gue paling belakang. Gue sempat agak menjauh dari anak-anak. Gue bilang dalam hati gue, tolong gue pengen semua anak-anak yang di sini selamat, jangan sampai ada kenapa-napa nanti pas sudah turun gitu kan.
Ya udah deh, gue turun ke bawah dan alhamdulillah itu nggak kenapa-napa. Sampai tenda gitu kan, sampai tenda kita masak-masak lagi. Pas udah masak-masak lagi gitu kan, gue ngeliat lagi nih sosok sekelebatan bayangan. Dalam hati gue, siapa sih nih orang gitu kan, makhluk apa gitu kan, lu mau ngapain, lu kalau mau dekat sekalian dah gitu kan, jangan yang tiba-tiba sekelebatan kayak gitu. Ya udah deh, gue bilang gue biarin lagi, tetap masih ada sekelebatan, gue tetap masak aja gitu kan. Nah dari sini mulailah gue ngomong ke si bocil, Cil, lu mau nggak mau, capek nggak capek, lu tetap dekat sama gue. Selama turun nanti lu harus dekat sama gue, nggak boleh lu jauh-jauh dari gue. Dia nurut, ya bang, gue bakalan dekat sama lu kan. Akhirnya ya udah, setelah makan packing ya siang itu juga kita turun. Yang turun itu ya 10 orang yang tadi pas summit itu kan, kita turun lagi dan kondisi gue tetap masih paling belakang. Nah kondisi paling belakang pas sudah mulai turun sampai pos ya pertengahan pos 2 dan 3 itu masih aman. Nah pas udah mulai pos 2 lagi, gue ngeliat lagi sosok, pas gue lewat itu nggak ada orang, tapi pas tiba-tiba gue nengok ke saung udah kita duduk itu, di saung yang itu tuh tiba-tiba ada orang lagi seperti yang awal dan sekarang mukanya yang tadinya awalnya senyum sekarang sinis. Dan itu kayak orang bapak-bapak Parubaya, tiba-tiba mukanya sinis. Aduh, gue bilang gimana ya, sampai akhirnya gue nggak mau terlalu mikirin yang bapak-bapak itu. Adalah kita bercandaan ya, Bang Andre juga tahu kan, yang bercandaan masalah apa coklat yang jatuh tiba-tiba dipungut lagi, dimakan lagi gitu kan. Ya kita bercanda-bercanda aja gitu, bercanda-bercanda. Gue sempet megang pundak dia, Cil sini deh. Gue megang pundak dia, gue sambil bacain doa. Intinya gue baca doa gitu kan, apa yang gue bisa, apa yang gue tahu, insya Allah lu selamat gitu kan. Ya udah kita jalan lagi lah. Nah pas udah mulai jalan ini, si bocil gue ngeliat kakinya kayak agak mulai berat. Dia sempat ngebisikin gue juga, bang gue udah capek, udah yuk, gue bilang insya Allah lu nggak apa-apa, paksain aja gue bilang. Jalan tuh, pas udah jalan sampai akhirnya kita di pos sebelum mata air. Gue nggak tahu kenapa, gue merasa ketika sampai mata air ini gue ada ucapan gini, ada seolah kayak ngebilangin, lu kalau turun dari gunung ini lu wajib minum, wajib cuci muka dari air ini biar lu aman dan selamat gitu. Gue nggak tahu itu dari siapa, tapi gue merasa harus kayak gitu kan. Akhirnya gue bilang minum, semua minum, yang ada itu gue, Bang Andre, si bocil sama Bang Ucup gitu kan, semua pada minum semua. Nah pas sudah minum kayak gitu, di situ gue sempet agak ngerem dikit, ada yang ngebisikin gue lagi, tolong jagain anak ini gitu kan. Nah gue nggak tahu lagi ini bisikan dari siapa gitu kan. Nah pas sudah kayak gitu, tiba-tiba gue merasa kayak ada cahaya pecah cers gitu aja. Dan itu udah lu semua aman. Ada yang bisikin, udah lu semua aman. Gue nggak tahu itu yang ngebantuin atau apa, gue nggak tahu gitu. Intinya dari mata air itu udah nggak ada apa-apa lagi, turunlah kita. Sampai akhirnya kita beberapa kali ngeres dan sampai mau masuk ke pintu pos ojek. Sampai pos ojek itu tiba-tiba bocil duduk brek aja, dan itu capek, dia bilang capek banget. Oh gue capek banget. Dan konyolnya itu pas dia udah duduk tiba-tiba dia bangun, udah yuk gue cuma bercanda dong. Gue bilang udah Cil, lu duduk ya, gue tahu lu kenapa. Dalam hati gue, udah lu duduk. Dan itu sempet kayak ngebercandain gue sama yang lain gitu kan. Gue kesel banget lagi, udah sempetnya dia bercanda gitu kan. Nah udah duduk gitu tuh, gue pencetin bentaran, dan alhamdulillah kita akhirnya sampai di pos ojek. Nah dan yang di sini gue lihat itu tuh kayak salam perpisahan dari yang gue lihat ke si bocil ini. Pas sudah kayak gitu tuh, oh ya udah gitu kan. Gue bilang tolong, sebelum gue keluar dari pintu itu tuh, gue bilang tolong jangan ngikutin si bocil ini gitu. Gue minta semuanya sehat selamat, nggak ada yang ngikutin siapapun. Udah kan. Padahal gue tahu di situ ada yang ngawasin, tapi gue nggak bilang. Bahkan ya sampai akhir pun gue nggak bilang kan. Sampai kemarin pecahnya di grup pun gue nggak bilang.
Akhirnya udah sampai situ muncullah cerita dari si Arifin. Iya. Yang dia bilang pas sebelum mau pintu masuk kalau dari sini sesudah pintu ojek kan gitu. Nah gue bilang, Dre, itu tuh pas kita berhenti deh kayaknya yang terakhir sama si bocil. Gue bilang iya di situ, kayaknya sih di situ. Cuman gue bilang cukup gue yang tahu lah, nggak apa-apa Arifin cerita apapun gitu. Gue di situ masih belum cerita kan, sampai akhirnya muncul, kita udah packing nggak ada pembahasan apapun lah di situ kan. Ada pembahasan kayak soal yang nangis itu di pos 2 gitu kan, cuman gue nggak nimbrung masalah serem-seremnya gitu. Ya gue mau cuek-cuek aja, biarin cukup gue aja yang ngerasain gitu, dan versi gue dan versi mereka itu beda gitu. Akhirnya ya udah pulang lah. Pas udah pulang tiba-tiba WA-nya tuh banyak, mulai dari Dewi yang tiba-tiba ngedengar suara orang nangis di videonya, Guys, aku di Puncak Sindoro ya. terus ngedengar Dedi yang cerita kalau Jabon berasa kayak ada yang nyekek perutnya kayak pocong gitu kan. Akang, demi Allah Jabon malam dicekik pocong, demi Allah sakit banget. Tapi anehnya jam di rumah Jabon gak muter-muter, itu Jabon kayak ditinggal erep-erep. Cuman itu apa sih? Itu mah kayak bener bentuknya kayak pocong, sakit banget itu mah. Jadi dia tuh kayak megang perut Jabon, tapi pas Jabon bangun sakit. Berarti itu nggak mimpi kan? Iya Jabon takut ini sekarang kayak sakit banget punggung Jabon. Dan si bocil merasa kakinya ada yang ini, ada yang megangin pas tidur siang, pas kondisi udah pulang. Gitu kan. Nah kalau si Dewi, kenapa dia bisa ada yang nangis, itu tuh menurut gua pribadi Bang ya, karena kondisinya Dewi sebelum nyampe puncak itu dia nangis kan. Itu tuh kayak ledekan untuk Dewi. Jadi kalau seperti yang di video itu ya. iya, jadi kayak ya elah segitu doang lemah banget sih dinangis. Akhirnya dia ikutan nangis juga. Satu kayak gitu menurut gua. Dan kalau misalkan Jabon entah kenapa tapi memang dia ada yang nempelin, itu kayak ya cuman iseng sih intinya, nggak yang terlalu parah nempelin. Pertama kenapa gue pencet ini, dan terakhir pencet ini kayak ada yang nemplok di dia, makanya gue pencetin punggungnya. Gue bilang udah lu jangan ngikut, ya udah gitu. Dan Bang Andre pun gue merasa bukan yang ngikutin nempelin, maksudnya kayak iseng aja sih bikin mereka lelah supaya mereka nggak sampai puncak gitu aja. Cuman nggak ada yang lebih parah. Nah sedangkan si bocil ada sosok yang seneng, ada dua sosok yang seneng, yang satu niat bantuin, yang satu pengen ngejahatin. Intinya pengen jadi ya lu stay di sini lah bocil ini gitu kan. Cuman gua yang satu ini tetap intinya ya kayak yang mereka yang baik dan yang jahat ini kayak saling berantem aja. Enggak, ini tetap dia bakalan selamat turun gitu kan. Sampai akhirnya di pos 2 itu ya ada cahaya, entah mereka berantem atau apa gua nggak tahu gitu kan. Nah cuman pas udah pulang ya gue sempet nyaranin, Cil lu mandi bebersih, gue bilang lu sholat dan lain-lain gitu kan. Intinya gue kasih saran lah. Nah dan satu hari setelah itu pun Dedi bilang kalau Jabon gini gimana Bang, gue bilang akhirnya gue kasih saran juga, Ded lu ke Jabon bilangin harus gini. Oh yaudah makasih ya. Nah dari situ si bocil ini karena gue nggak mau bikin trauma dia atau keinget-inget masalah di sana, akhirnya dari grup gue tendang tuh, karena pembahasannya di grup soal setan semua. Gue kasihan juga Bang si bocil kan. Akhirnya ya udah gue tendang dah, gue kick gitu kan. Dari situ ya udah gue nggak banyak ngomong lagi. Udah Cil, pokoknya kalau ada yang WA masalah setan gue bilang nggak usah, lu nurut sama gue aja pokoknya. Iya Bang, dia bilang kan. Ya udah dari situ alhamdulillah sampai sekarang. Gue kemarin pun sempat nanya ke Dedi, Jabon gimana? Alhamdulillah aman. Terus gue nanya ke Rizka juga, si bocil ini gimana? Aman gitu kan, alhamdulillahnya. Dan Dewi juga kayaknya sih aman-aman aja gitu kan, karena dia nggak ada cerita apa-apa gitu. Seperti yang kayak yang dia kirim capturean SMS-nya itu ya. Iya. Oke. Nah waktu di situ kan saya juga ngerasain Bang ya, waktu mau muncak. Iya, mau muncak itu emang di leher saya itu kerasa memang agak panas dan agak berat lah mungkin ya, pening lah kepala gitu. Nah waktu itu kan kebiasaan saya ini kan biasanya nggak pernah tinggal ngopi, pasti ngopi, mau kemana sehari itu bahkan sampai 3 kali kopi. Kan saya minta sama Bang Samsul kan kopi gitu.
Nah, karena kopi yang Bang Samsul bawa itu salah bawa, kopi kapal air, gula aren. Nah, jadi pas saya minum, ini kopi apa ini? Kopi kapal air katanya kan gitu. Waduh, saya minum seteguk doang tuh. Saya mikirnya ya positif aja sih Bang. Tapi kalau dipikir-pikir, ini nih peningnya tuh beda gitu. Dari atas, di puncak itu saya sampai tahu sendiri, saya di puncak ada kebetulan teman-teman dari pendaki cupu nih naik juga. Saya minta kopi itu karena saya saking harus ngopi gitu, karena kalau nggak ngopi itu saya bakalan pening gitu. Nah, tapi ini peningnya tuh beda Bang, jadi di tengkuk sini nih, di sebelah kanan ini saya gini-gini terus nih, agak dipijit tapi nggak hilang-hilang gitu. Nah setelah waktu turun, saya duluan kan cepet. Saya kalau naik gunung kalau pelan gitu capek Bang. Iya, benar. Makanya saya ya enakan itu masih ada yang lain nih di belakang, saya duluan lah gitu ngebut. Sampai di pos 2 saya minum mata air 2 bidadari itu. Sampai di situ udah agak reda Bang. Nah pas sebelum di mana itu ya saya muntah ya. Muntah ya pas turun sebelum mata air lah itu, sebelum mata air itu saya sempat muntah dan keluar muntah itu warna kuning, air kuning gitu. Padahal saya makan apa ya kuning? Nggak tahu, bubur, mie mungkin. Kalau mie kan keluar mie juga. Besok, kemarinnya kan mie-nya gitu. Nah itu sih yang ini beda lah. Mungkin apa ada ketempelan apa saya juga nggak paham sih Bang. Sempet siapa tuh kalau nggak salah Bang Ucup apa siapa bilang karirnya tambah berat atau gimana katanya gitu. Sama aja Bang gitu. Padahal memang itu dari emang bawaan saya nggak banyak ya, ada air ada ini. Bawaannya tuh ya emang kayak normal gitu, sama kayak yang kemarin saya bawa. Padahal kalau kemarin kan ada air 1,5 liter, kalau pulang ini kan kosong gitu. Itu benar-benar ya horor banget sih, kayak si Andre juga kan. Iya. Karena nah jadi mungkin teman-teman yang penonton nih yang sempat bertanya-tanya gini, apa si Bang Samsul nih halu doang nih kayaknya, ini dia cerita ngada-ngada. Tapi it's real loh bro, sis, ini benar-benar nyata gitu. Saya sendiri yang mengalami dan Andre juga ikut mengalami juga gitu. Nah waktu pas saya sampai nih sampai di pos 3 di tenda kan, kita di tenda semua. Saya kan langsung tidur tuh karena kecapean. Saya bangun jam 9 malam kalau nggak salah tuh. Udah tuh nggak bisa tidur lagi, ngobrol-ngobrol. Saya lihat kan Bang Samsul tuh nggak ada. Iya. Jadi di sini nih saya baru paham nih kenapa Bang Samsul di tenda terus. Iya. Jadi memang Bang Samsul jagain si bocil ini takut kenapa-napa gitu. Nah selanjutnya si bocil ini sampai rumah nggak? Dia nggak ngalamin apa-apa Bang? Jangan justru itu. Ya, jadi kalau udah kita udah pulang kan. Udah pulang tuh sempat gua stay di rumah teman gua dulu. Nah, si bocil ini tidur. Gua bilang lu istirahat deh, nanti agak sorean pulang gitu kan. Tidur. Tiba-tiba guling, dia ngeluk guling, ditendang itu guling. Dia bilang, "Kenapa? Kaki gua ada yang megangin ngerayap." Lah, gua bilang, "Siapa yang ngerayap?" gitu kan. Gua cek lagi kan, gua buka terus kagak ada. Gue bilang udah tidur dah. Akhirnya gue pegang lagi kakinya. Dalam hati gue, udah jangan ngikutin sampai sini lah, gue bilang cukup sampai sini aja. Maksudnya jangan yang aneh-aneh lagi. Ya dari situ gue bilang, makanya kenapa si bocil ini gue tendang, jangan sampai dia ngebaca yang ngingetin lagi tentang kejadian di Sindoro itu gitu. Karena di tuh bocil dia bilang ada ucapan ke gue pengen balik lagi ke Sindoro. Gue bilang tar aja ke gunung yang lain dulu, jangan Sindoro dulu gitu kan. Udah gitu doang sih. Nah sedangkan si Jabon ini dikasih tahu sama Dedi gitu kan, ada VN-nya juga. Kalau si Jabon ini ngerasa perutnya ada yang mencet kayak dicekek gitu, dan itu sosoknya pocong. Dan itu kata perjalanan puncak? Enggak, pas sudah turun. Nah, dalam hati gue masih yang ngikutin gitu kan. Ya gue nggak tahu itu ngikutin atau gimana. Akhirnya gue kasih saran lah, Ded kayak gini ya, tolong bilangnya sama Jabon. Oh iya bang, nanti gue sampein. Dia bilang makasih.
Dan sampai sekarang nggak ada laporan apa-apa lagi, ya mungkin udah nggak kenapa-napa lagi gitu. Gitu aja sih. Oke, jadi ya si salah satu tim kita juga ini kan ada yang namanya Arifin itu Bang Iya. ya. Yang tadi sempet kata Bang Samsul versinya beda-beda nih. Jadi emang waktu itu si Arifin ini juga cerita gitu kan, waktu kita ngumpul di base camp Alang-Alang Sewu, dia baru cerita kalau dia ngeliat kayak ada sosok waktu udah lewat sebelum ya Sebelum kalau dari sebelum turun tuh sebelum pintu pos ojek, pintu rimba itu. dia ngeliat kayak ada sosok petani gitu ya. Itu yang dia ceritain tuh serem banget. Dia ngelihat sementara siapa temennya Yang dua enggak. yang dua lagi ini nggak ngelihat gitu. Di situ ada lagi rombongan pendaki lagi ngelihat lagi tuh si petani itu, tapi nih katanya wajahnya ini nggak kelihatan petaninya itu, dan kan yang lain ini nggak ngelihat, cuma ngelihat yang satu orang doang yang ngelihat gitu. Iya, makanya itu terakhir tuh yang gue bilang si bocil itu sempat duduk di situ, sempat ada yang ngawasin. Dalam hati gue, udah lu jangan ngikutin lagi, jangan macam-macam. Kalau lu macam-macam, bukan sok gue nantang, sok berani enggak, tapi gue tahu kapasitas gue bilang lu jangan macam-macam sama nih bocah. Udah lu cukup merhatiin, boleh merhatiin, tapi jangan macam-macam. Dari situ akhirnya dia bisa, si bocil itu bisa jalan lagi kan. Ada Andre, ada gua, ada Ucup juga. Ya udah kita jalan lagi dari situ tuh. Ya memang kalau ada yang merhatiin dari situ pun gue bilang ada yang merhatiin. Jalan naik gunung sama Bang Samsul lihat ya, ada aja apa namanya. Sebenarnya kan dari awal pun gue nggak cerita apa-apa kan Bang. Cuman ya gue kondisinya nggak berbaur sama yang lain aja gitu kan. Gue kondisinya fokus sama yang ini aja karena ya mau gimana lagi, kalau gue berbaur gue takutnya tiba-tiba kesurupan atau apa ngehalu yang lain kan ribet sendiri gitu kan. Jadi ya udah deh, nggak apa-apa, gue yang nggak ini berbaur. Gue foto-foto pun dikit, kalau nggak difotoin sama orang gue nggak punya foto gitu kan. Jadi jangan salahin gue kalau misalnya Bang lu kok naik gunung nggak ada horor. Hei, kalau kondisi genting boro-boro mau foto gitu. Betul. Fokusnya ya gue sama orang aja yang ada di depan gue gitu. Iya. Jadi Bang Samsul ini teman-teman ya, selama mendaki ke Sindoro minggu lalu itu, dia ini fokusnya itu cuma ke si bocil ini aja karena ngeri terjadi kenapa-napa Bang ya. Karena kan ya semua orang tahu lah yang ngikut itu petakilannya kayak gimana itu anak gitu kan. Petakilannya jalannya cepet, lincah, pemula lincah banget gue bilang, aduh. Iya betul. Dan yang paling saya bikin merinding lagi nih Bang, dikirimi apa namanya video gitu, ngelihat video si Kibo di storynya pas lagi jalan gitu kan, ada suara apa ya, kayak suara teriakan apa kayak gitu. Itu satu. Dan yang kedua, video si Dewi lagi model kayak video selfie gitu. Hai, aku lagi ada di Sindoro katanya. Dan di situ ada suara bayi. Kayak gimana ya suara itu? Nanti pokoknya kita setel, mungkin teman-teman yang penasaran, ini tanpa ada kita rekayasa, tanpa ada kita buat-buat, benar-benar ini video real dari teman-teman pendakian semua gitu. Jadi di dalam video ini ada seperti suara jeritan bayi lah kayak gitu, sangat jelas gitu suaranya di telinga kita tuh, soalnya kenceng banget. Itu mana saya dikirim malam kan. Sempat merinding juga. Guys, aku di puncak Sindoro ya. Itu kalau menurut Bang Samsul apa sih Bang, kalau yang kayak yang di video si Dewi itu? Ya itu yang gue bilang, Dewi kan sebelum sampai puncak tuh sempat nangis. Betul. Jadi itu tuh kayak ledekan buat Dewi aja sih. Jadi ya elah gitu doang nangis, akhirnya ya kayak bercanda dinangisin lagi gitu. Kalau menurut gua pribadi. Iya, karena kan nggak mungkin ya. Di situ juga waktu kita naik kan emang nggak ada bayi. Siapa juga yang mau bawa bayi kan ke atas Gunung Sindoro? Ya, gitu. Kalau suara nada dering pun kan nggak mungkin, itu nggak ada sinyal. Benar. Itu nyata banget. Jadi teman-teman nanti bisa lihat sendiri video apa namanya penampakan suara waktu naik dan waktu di atas puncak itu.
Tapi gue mau ingetin lagi di sini gue bukan yang merasa paling tahu dan merasa paling ngejagain orang, enggak. Tapi gue apa yang gue paham, apa yang gue ngerti ya cukup untuk beberapa orang aja, enggak untuk semua gitu. Takutnya gue disangka, lu sok pahlawan gini. Enggak. Gue nggak ada pikiran ke situ karena ya gue ngelihat apa yang gue lihat, tapi gue nggak mau cerita. Cukup gue yang selama gue masih sanggup, ya udah nggak apa-apa gitu aja sih. Betul. Karena di sini juga kan kita sudah benar-benar mengikuti peraturan pendakian gitu Bang ya, masuk lewat jalur yang Resmi. legal gitu. Terus pokoknya kita ikutin, nggak ada kita mungkin berkata-kata yang nggak benar atau apalah gitu. Jadi kesimpulannya di sini, nah walaupun kita naik gunung dengan benar gitu, tetap aja masih diganggu gitu. Apalagi orang yang naik gunung sembrono, sompral, sombong lah segala macamnya itu, ya entah kayak gimana lah itu gangguannya ya. Bingung saya juga. Jadi tetap kita bagi yang mungkin yang Islam ya kita harus tetap baca-baca naik gunung gitu ya, pamit-pamit lah gitu. Atau mungkin saya karena salah kencing kali ya kemarin itu. Nggak tahu juga. Karena kan kalau kencing di gunung ya kita nggak bisa pilih-pilih ya Bang. Iya. Ya untung aja nggak disentil Bang Ale. bisa gede dong. Oke, Bang Samsul ini, oh ya saya mau ngingetin lagi satu kayak buat teman-teman nanti setelah ini mungkin akan kita tayangkan vlog pendakiannya Bang ya, akan kita tayangkan di hari, kalau nggak hari Sabtu atau hari Minggu kita tayangkan. Jadi tungguin aja vlog pendakian Gunung Sindoro-nya, seru banget. Oke Bang Samsul, terima kasih buat waktunya datang ke sini buat cerita lagi ke Jejak Backpacker. Next, saya mau lagi nggak ya naik gunung bareng Bang Samsul ya. Mungkin next kita naik gunung bareng lagi ya Bang. Siap. Nah Backpackers, itu tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita Bang Samsul. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Jangan lupa follow juga Instagram dari Bang Samsul yang kami cantumkan di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Bang Samsul. Ya. Wah, aduh merinding. Next kita naik gunung, cari cerita lagi, tapi jangan nyari hantu Bang. Sampai jumpa.